Hai teman-teman, ini adalah pick a card untuk pesan semesta di minggu depan buat kita semua, dan aku akan pakai 3 deck. Di sini pakai World Offering, Atlantis, dan Divine Guidance. Semuanya masih pada di dalam kotak, belum di shuffle. Jadi ambil kopi, ambil teh, karena mungkin akan jadi lama. Sama-sama mari kita bikin tumpukan filenya. Akan ada 3, silakan pilih masing-masing satu aja. Kira-kira energi untuk minggu depan mempunyai pesan apa buat kita. Ya. Untuk yang baru bergabung, nama aku Dami. Di sini aku sharing tentang wisdom yang aku punya. Kemudian aku juga membaca energi kolektif yang sedang terjadi secara general aja. Nah, di channel ini kamu bisa browsing karena sifatnya timeless. Kamu bisa browsing kalau mau cari jawaban atau cari penjelasan tentang hal yang sedang kamu jalani. Silakan klik video manapun, mau itu morning talk, mau itu pick up card. Biasanya ada kejelasan di situ. Aku juga suka kasih tahu ke teman-teman, meskipun video ini mungkin tidak resonate, tetapi bahwa teman-teman telah mengklik, itu berarti mungkin memang ada yang harus didengarkan gitu. Oke, ini kedua. Aku dapat pesen sambil shuffle ini adalah mind your own business, atau teruslah fokus untuk diri sendiri, kepada diri sendiri. Ya, jadi selalu kita itu diingatkan jangan lama-lama mikirin orang lain, jangan lama-lama berhayal atau main dalam pikiran kita sendiri, karena nanti kita tidak present, tidak hadir di saat ini. Dan apa jadinya kalau kita tidak hadir di saat ini sepenuhnya gitu ya, jadi cuma badannya doang, pikirannya nggak ada, pikirannya kemana-mana. Yang terjadi adalah kamu tidak bisa menyusun masa depan, karena semua kejadian di masa depan itu ditentukan oleh energi kamu di hari ini. Jadi bisa bayangkan kalau dalam waktu 24 jam kamu hanya fokus ke hari ini, pada saat ini tuh misalnya fokusmu cuma 30%. Taruhlah dari 24 jam kamu hanya fokus 3 jam di hidup kamu ya. Kamu fokusnya tuh 3 jam itu baru deh kamu ngeh bahwa oh ini makanan hari ini, saya sedang mandi, saya pakai baju, saya dandan, atau saya sedang nyetir gitu, fokusnya di situ. Tapi setelahnya pikirannya kemana-mana lagi, mikirin orang lain, mikirin uang, mungkin mikirin masalah gitu ya. Nah, makanya jadinya kejadian di masa depan jadi aut-autan gitu, jadi kesannya hidup kok unpredictable banget gitu. Padahal kalau mengerti hukum alam, bahwa segala sesuatunya itu tergantung dengan fokusmu pada saat ini, tergantung dengan upayamu hari ini. Jadi sebenarnya masa depan itu nggak random-random banget loh teman-teman. Semuanya itu probabilitas, kemungkinan. Kalau kita bisa tahu caranya, itu sebenarnya mudah gitu ya. Makanya
orang kan suka bilang hidup itu kayak permainan. Kalau kita sudah di tingkat seperti para master ya, mereka sudah bisa mengendalikan energi, mengendalikan pikiran mereka sendiri ya, bukan mengendalikan pikiran orang. Mengendalikan pikiran sendiri, akhirnya mereka bisa creating gitu, bisa mencipta. Nggak cuma mencipta sesuatu kayak berkarya, tapi memanifestasikan segala sesuatu yang mereka inginkan. Dan tentunya tidak berdasarkan ego. Kalau berdasarkan ego sih nggak bisa manifest, karena hukum alam itu adalah kamu hanya bisa memanifestasi sesuatu yang memang sudah direstui oleh alam semesta gitu. Jadi itu ilmunya sangat luas dan tidak semudah yang kita baca kayak buku The Secret. Itu semua dibikin dipermudah, tapi sebenarnya perjalanan untuk bisa menjadi seseorang yang selaras, yang manunggaling, itu panjang dan penuh challenge ya. Tantangannya itu yang terbesar adalah terhadap diri sendiri. Jadi penderitaan yang paling ultimate yang dihadapi seseorang sebelum dia menjadi master adalah menaklukkan dirinya sendiri, menaklukkan segala keinginannya gitu ya. Jadi kita tidak bisa semudah itu mengeklaim diri kita, oh gue seorang master, oh gue udah bisa ini, bisa itu. Kalau kita perhatiin, justru orang yang benar-benar seorang dalam tanda kutip kita bisa bilang seorang master itu tidak pernah bilang dirinya adalah seorang master. Dia akan kembali menjadi seperti orang biasa, tapi dengan orang lain akan melihat dia hidupnya sangat mudah gitu. Mudah karena selaras. Selaras karena ya tidak ada perlawanan gitu ya. Jadi intinya kayak gitu. Kita harus tetap berusaha terus fokus ke hidup kita sendiri gitu. Itu udah paling mudah, yang sebenarnya paling simpel bisa dilakukan untuk ngelatih otot spiritual, ngelatih otot batin. Itu mudah tapi itu simple tapi nggak gampang dilakuin kalau nggak dilatih. Karena aku sendiri terus terang masih sulit untuk stay present gitu ya. Apalagi kalau memang kita punya radar atau punya empati yang cukup kuat terhadap alam semesta, distraksinya banyak sekali. Nah, caranya untuk tetap fokus gimana? Kalau aku sendiri sih dengan ingetin ke diri. Jadi misalnya udah mulai pikirannya kemana-mana, aku akan dalam hati bilang untuk balik ke badan sendiri. Pikiranku balik ke badan sendiri. Aku akan amati aku lagi ada di mana gitu. Segala ya kayak gitu, atau mungkin bisa lewat meditasi nafas, macam-macam. Jadi pesan sebelum aku bukain ketiganya buat teman-teman ini, pesannya adalah fokusnya tolong dijaga untuk mengurusi hidup kamu sendiri, mengurusi diri kamu sendiri. Jangan merasa bahwa kamu punya kewajiban untuk mikirin hidup orang lain. Memikirkan lebih kepada common sense ya. Kamu pastinya juga tahu bahwa tindakan kamu bisa mempengaruhi hidup orang lain gitu. Jadi yang common sense saja, yang wajar-wajar aja, kayak misalnya, oh ya kamu buang sampah gitu. Ya tentunya itu mempengaruhi hidup orang lain. Yang kayak gitu-gitu boleh dipikirin, tapi jangan sampai kamu mengurusi hidup orang lain sampai ke ngatur. Jangan mengatur orang, jangan mengkepoi hidup orang gitu ya. Balikin lagi semua energi yang terbuang keluar untuk orang, balikin ke diri kamu dan mulailah benahi diri sendiri dari dalam. Gitu. Oke, sebelum lupa, nomor 1 dari sini, 1, 2, 3. Tuh ya. Dan membatasin waktu untuk tidak terlalu lama menghabiskan waktu di depan layar, misalnya nonton atau lihat medsos, itu dibatasi karena itu juga sama, kamu hanyalah menyebar energi ke tempat-tempat yang tidak berfaedah dan akhirnya energi kamu sendiri habis. Mungkin nggak kerasa ya, mungkin nggak kerasa lelah untuk melihat medsos atau melihat film. Tapi yang paling cepat bisa kamu lihat adalah waktu yang dihabiskan itu terlalu tidak sepadan dengan misalnya kamu ngelihat medsos atau ngelihat film sampai 3 jam. 3 jam itu bisa kamu
gunakan untuk hal lain yang lebih berguna. 3 jam bisa kamu gunakan untuk meniti masa depan dari hal-hal kecil yang bisa kamu kerjain saat ini gitu, daripada setiap hari 3 jam habis untuk browsing yang sebenarnya bukan untuk kebutuhan pekerjaan atau sekolah gitu ya, hanya untuk hiburan gitu ya. Gitu deh pokoknya, mulai batas-batasin energi kamu tuh keluarnya kemana aja tuh harus diaudit gitu, kayak duit aja. Duit itu kan juga harus didaftar ya, kamu tuh spend gitu, belanja itu kemana aja uangnya. Energi juga kayak gitu, kamu tuh mikirin apa saja, siapa saja satu hari ini gitu, sampai kalau kamu mau tulis, jadi nanti kelihatan, oh gue mikirin ini, nanti kelihatan tuh mana yang sebenarnya penting, mana yang enggak. Nah, nanti kamu akan amazed sendiri betapa banyak hal-hal yang sebenarnya bukan kepentingan kamu dan itu kamu pikirin. Oke, nomor 1 ya. Untuk minggu depan yang pilih kartu nomor 1, ini cakep banget kartunya karena kamu dapet Archangel Michael. Michael ini akan muncul ketika hidup kamu perlu dibenahi besar-besaran, ada sesuatu dalam diri kamu yang harus dipurifikasi, dimurnikan, dibersihkan, dan dia sangat powerful sehingga tidak ada satupun hal negatif sekuat apapun yang bisa melawan Michael ya. Jadi jangan takut buat teman-teman yang pilih kartu nomor 1, seandainya kamu saat ini sedang khawatir dan kekhawatirannya sampai tingkat tinggi, misalnya kamu parno kena COVID, atau kamu parno kamu dipelet atau disantet ya, pokoknya hal-hal yang sampai bikin kamu khawatirnya luar biasa, kamu jangan khawatir karena kalau ada kartu Michael muncul untuk kamu, sudah pasti kamu aman, sudah pasti kamu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Kita semua dalam lindungan yang maha kuasa, yang bikin kita celaka itu sebenarnya pikiran kita sendiri ya. Jadi Michael muncul biasanya juga akan membuat ada beberapa hal dari hidup kita tuh menghilang. Karena yaitu tadi, purifikasi, pemurnian. Jadi hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam hidup kamu akan dihilangkan sama dia. Kadang-kadang itu termasuk hal-hal yang kita sayangi. Mungkin binatang peliharaan yang selama ini kita sayang tapi sebenarnya menurunkan kualitas hidup, misalnya kebanyakan ya. Kan ada tuh, aku juga punya teman-teman yang memelihara kucing atau anjing lebih dari kapasitas yang bisa dia tampung. Akhirnya menurunkan kualitas hidup dia, dan akhirnya apa? Mungkin kucing atau anjingnya satu-satu mati. Nah, itu adalah bentuk purifikasi sebenarnya. Itu adalah bentuknya Tuhan menyeimbangkan hidup kita. Jadi menghilangkan sesuatu tidak selalu yang sifatnya kita mungkin sebagai manusia melihat itu sebagai yang jelek-jelek, baik-baik gitu ya. Tapi di mata yang Maha Kuasa, karena dia bisa melihat lebih luas daripada manusia, hal yang baik pun ketika punya dampak buruk terhadap kita itu juga akan dihilangkan. Nah, di sini ada dolphin. Dolphin ini kartu wisdom and joy, artinya ada kebijaksanaan dan kebahagiaan. Nah, ini pas banget sebelum aku buka kartu ketiganya ya. Michael ini juga datang ketika hidup kamu udah terlalu banyak drama, sudah terlalu padat dengan urusan-urusan yang sebenarnya bukan urusan kamu, sudah sangat toksik gitu. Jadi dia datang untuk ngebersihin, ya udah kayak tsunami deh pokoknya, dihajar, dibabat abis gitu. Karena Michael itu sifatnya sebenarnya tidak lembut, dia sangat seperti, dia tegas sekali, dan gak semua bisa berhubungan sama Michael karena gede banget energinya, dan bisa pingsan kali kalau dia datang, karena manusia itu tubuhnya tidak bisa holding so much light, tidak bisa mengkonten ya, nggak bisa memuat banyak cahaya seperti cahayanya mereka. Jadi kalau misalnya dia menampakkan diri 100% wujud aslinya, kita pasti akan pingsan atau korslet karena nggak kuat badannya. Jadi seandainya teman-teman yang merasa didatengin
malaikat atau light beings yang sangat tinggi seperti ini dan merasa bisa berkomunikasi, ya mungkin yang kita terima itu cuman 10% dari cahayanya. Karena kalau dia menampakkan diri ya pingsan. Ya kayak misalnya kamu juga bisa baca di kitab-kitab suci ya, ada nabi-nabi yang berhadapan langsung dengan malaikat pun mereka kan badannya ada yang bergetar, bahkan Bunda Maria pun waktu didatangi Gabriel itu jatuh gitu, jatuh pingsan. Aku nggak tahu dia pingsan apa enggak, tapi yang pasti pas aku baca sejarahnya tuh dia lagi di tangga sama teman-teman sekolahnya, kan waktu itu dia masih remaja kan, muda banget, dan dia jatuh dari tangga gitu loh. Nah jadi itu powerful sekali ya. Jadi power sebesar itu akan digunakan untuk membenahi hidup kamu yang sudah sangat ruwet dan padat dan berat, sehingga bisa seperti ini, bisa ringan. And you know what, buat kamu yang pilih kartu nomor 1, kamu tuh sebenarnya punya banyak banget wisdom yang bisa kamu share ke teman-teman, bisa kamu share ke orang lain, banyak pelajaran hidup yang sebenarnya nggak usah kamu simpen, ceritain ke teman-teman yang lain aja. Selama ini kesimpen dan nggak bisa kamu ceritain karena terlalu banyak drama, terlalu terkubur sama masalah-masalah kamu yang lain. Nah nanti ketika sudah dibersihkan, sudah dimurnikan, kamu akan mampu sharing, dan ini disarankan kamu share itu karena kamu memang punya punya bakat untuk menjadi pembimbing orang lain juga dengan penderitaan yang selama ini kamu jalanin ya, yang kamu terima gitu. Tapi ini dulu, biarkan dia bekerja dulu, membersihkan hidup kamu, mengeluarkan orang-orang yang tidak baik di hidup kamu gitu kan, menghapus semua bad habit kamu. Dan ini mungkin prosesnya nggak enak karena akan ada kehilangan ya, tapi jangan khawatir, kehilangan itu adalah demi kamu bisa hidup seringan ini. Ini adalah energi yang sangat ringan, seperti anak-anak, dan lumba-lumba ini sangat healing dan sangat cerdas karena dia mamalia yang paling cerdas di muka bumi, dan dia adalah memang lambangnya Atlantis juga ya. Jadi this is your new energy, ini energi kamu yang baru setelah kamu dibersihkan oleh Michael ya. Setelah kamu punya energi seperti ini, kamu akan striving. Striving itu artinya hidup kamu ya berkembang terus. Striving itu bukan makmur ya, tapi semuanya, segala aspek hidup kamu akan baik gitu, maju. Di sini dibilangnya ya, di titik ini kamu sudah tidak lagi punya ego yang selalu ingin mewujudkan sesuatu. Ya, jadi tahapannya seperti itu. Ini dulu, pembersihan dulu, lalu energi kamu akan sangat ringan, sangat murni, bahkan kamu bisa berbagi sama orang lain, kamu bisa mungkin menjadi guru spiritual. Aduh, tapi label guru spiritual itu berat ya, aku batalin, bukan guru spiritual, tapi kamu akan banyak membantu orang. Di sini kamu udah nggak punya ego, kamu benar-benar hanya ingin membantu orang lain, karena kamu tahu rasanya susah. Dan dengan seperti itu, makin lama ego kamu juga makin jauh, dan terjadilah manunggaling itu, menyatu dengan Sang Ilahi. Hidup kamu akan sangat sederhana, menyenangkan, simple. Apapun yang kamu butuhin tersedia, karena kamu sudah tidak punya keinginan dan nggak punya rasa kurang. Ya, kamu merasa cukup. Ketika kamu merasa cukup, bersyukur, menyatu, justru semuanya akan datang. Rezeki itu akan banyak sekali datang ke kamu. Itu yang nomor 1. Dahsyat ya. Yang nomor 2, wow. Kamu dapat kartu soulmate. Soulmate ini di sini ada 2 energi yang mendekat. Ya, di kartu soulmate ini dia datang dengan the great crystal. Jadi kalau ini sendiri, ini artinya bisa 2. Artinya bisa kamu sudah bersama dengan
orang yang memang saat ini sedang berjodoh sama kamu, bisa orang, bisa pekerjaan ya, bisa rumah, atau apa ya, yang sifatnya jodoh-jodohan. Em, karena yang sifatnya jodoh-jodohan bukan cuma manusia. Kita punya rumah pun, kalau rumah itu atau tanah itu tidak berkenan kita tempati, kita tidak akan betah di situ. Atau rumah itu juga tidak akan terasa nyaman. Nah, jadi ini kalian pikir sendiri kira-kira ini tentang apa, tapi yang pasti ini adalah tentang sesuatu yang kalian suka banget, yang selama ini kalian impi-impikan. Ya, kalau misalnya dia adalah seorang pasangan, ya dia akan mendekat, dia sedang on the way ke dalam hidup kamu, dan itu adalah hasil dari manifestasi pikiran kamu sendiri. Ya, jadi the power of mind kamu, kekuatan pikiran kamu sangat kuat sehingga apa yang kamu inginkan bisa mewujud, ya, bisa bermanifest. Nah, kartu ketiganya bilangnya enjoyment. Artinya apa? Artinya sudah, jangan lagi bekerja keras untuk mewujudkan si soulmate ini, untuk mewujudkan si siapapun ini ya, mau itu orang, kayak aku bilang tadi, orang, pekerjaan, rumah, dia sudah dalam perjalanan, kamu tinggal nerima. Di sisi ini, di tahap ini kamu sudah tidak boleh lagi berusaha terlalu keras, karena nanti malah prosesnya counterproductive. Artinya hal yang kamu inginkan malah karena kamu selalu terlalu menggenggam ya, pengen banget, jadi malah nggak kejadian. Di sini dibilangnya allow yourself untuk enjoy this life. Jadi nikmatin hidup, jangan khawatir karena doa kamu, apapun yang kamu inginkan selama ini itu sedang menuju ke hidup kamu. Nanti kalau semakin kamu bisa menikmati hidup tanpa sadar, tahu-tahu kamu sudah bertemu dengan apa yang selama ini kamu doakan. Tuh, pesannya itu aja, sangat singkat ya. Ini this is what you are dreaming of gitu selama ini ya. Selama ini kamu menantikan ini, dan dia sedang dalam perjalanan ke dalam hidup kamu. Lihat, ini adalah dua energi yang mendekat. Mungkin ini kamu, ini adalah dia. Dan ini adalah kekuatan pikiran kamu yang di sini disarankan untuk digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau dengan baca reading ini kan kamu tahu ya, jadinya ternyata kekuatan pikiran gue besar. Jadi gunakan untuk hal-hal yang memang untuk kebaikan alam semesta gitu. Jadi jangan sering mikir jelek. Kalau sering mikir jelek, dengan kekuatan sebesar ini juga kamu bisa mewujudkan banyak hal jelek terjadi. Dan kamu bisa sakit-sakitan juga gitu, karena kekuatan pikiran kamu kuat. Nah, and enjoy life. Ya, dengan kekuatan sebesar itu, kalau kamu stres, kalau kamu tegang, kamu malah jadinya memanifestasi hal-hal yang nggak bagus gitu. Jadi bayangin aja power sebesar itu kalau misalnya kamunya happy, kamunya relax, kamunya ceria, pasti kamu punya dampak healing yang juga besar banget buat sekitar kamu. Ya, jadi intinya sabar, sabar. Nanti akan tercapai semua yang saat ini sedang kamu ingin-inginkan, dan kamu nungguin kok lama banget, kok apa ya, tegang terus gitu ya, belum ada rasa lega karena belum tercapai. Sabar, sabar, dan sambil don't forget untuk enjoy your life. Yang kedua, kayaknya buat gue tuh yang kedua. Hah? Iya. Oh, ternyata suami juga pilih nomor 2. Yang ketiga, kamu dapat elementals. Bagus banget kartu ini. Kartu ini mengingatkan kita untuk kembali ke hal-hal yang basic, untuk memperhatikan cara kita hidup ya, olahraga, asupan makan, asupan minum, dan yang paling penting cara kita mengambil nutrisi dari alam.
Jadi sering-seringlah buat kamu yang pilih kartu terakhir ini, sering-sering berada di dekat tanaman, sering-sering kalau misalnya kamu bisa pergi saat ini ya, misalnya kan kalau punya mobil, kamu bisa pergi ke alam, coba pergilah ke alam gitu, ke yang deket-deket aja, nggak usah yang jauh-jauh. Tapi kalau emang nggak ada mobil, harus naik public transport, jangan, karena memang belum saatnya. Ya buat teman-teman yang belum bisa kemana-mana nih kayak aku, sering-sering duduk dekat pohon, merawat tanaman gitu, karena dia akan memberikan energi yang sangat baik dan akan membantu kita mengurai kekorsletan di dalam diri kita. Ya, energi-energi blok. Jadi kalau keblokir energi-energi kita tuh mampet ya, tanaman itu bisa sangat membantu mengurai. Dan di sebelahnya ada crystal skulls. Gambarnya emang rada-rada horor nih, ada tengkorak-tengkorakan. Di sini dia bilang, kalau di zaman Atlantis, semua memori itu disimpan di dalam tengkorak kristal. Karena buat mereka, memori itu tidak cuma memuat kenangan, tapi pengetahuan ya. Dan vibrasinya sangat tinggi. Nah, di sini dibilangnya, ada hal yang nggak sepenuhnya kamu ketahui dalam hidup ini. Mungkin teman-teman yang pilih kartu terakhir ini sedang dalam posisi harus memilih suatu keputusan. Dan disarankan jangan terburu-buru karena kondisi kamu secara fisik tidak memungkinkan untuk berpikir secara jernih. Kamu tuh lagi lelah. Pastinya lelah karena masalah ini mungkin makan banyak tenaga. Jadi lebih baik tunggu sampai kamu full, merasa fresh, merasa fit, dan merasa tenang ya yang pasti, karena di sini ada kartu calmness. Baru kamu bisa memutuskan habis ini kamu mau ngapain gitu ya. Jangan terpengaruh sama omongan orang atau pihak-pihak yang memburu-buru kamu. Karena ini adalah jalan hidup kamu sendiri. Jalan hidup itu adalah keputusan yang besar. Kalau kamu salah ambil, nggak ada kata kembali gitu ya. Jadi take your time. Meditasi itu juga bikin tenaga pulih karena kita jadi hening, pikiran kita jadi reda ya. Tapi pesan aku sih, nggak usah diputusin sekarang. Kamu bisa tunggu 2-3 bulan lagi. Apapun itu yang sedang kamu olah di dalam pikiran kamu atau siapapun yang menunggu, dia sebenarnya bisa kok nunggu sampai 2-3 bulan. Karena sekarang kamu lagi lelah banget. Kamu nggak punya knowledge yang memadai atau nggak punya informasi yang cukup untuk bisa mengambil keputusan tersebut ya. Jadi ya pelan-pelan aja. Kalau emang itu adalah jodoh atau rezeki kamu, itu tidak akan kemana-mana. Yang penting kamu tidak menyesal telah berpikir matang ya. Jadi dengan calmness ini diharapkan kalau kamu rileks, kamu sehat, kamu bisa berpikir jernih. Apapun keputusan itu tidak akan jadi penyesalan daripada kamu buru-buru lalu nanti nyesel. Gitu. Oke, itu aja reading untuk energi semestanya. Semoga bermanfaat. Silakan like dan share ke teman-teman lain yang mungkin sedang membutuhkan. Sampai ketemu lagi in my next video. Dadah!